Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafkir Channel dimanapun berada, kembali lagi bersama kami komunitas garis bawah pada acara agenda bincang santai yang tentunya akan selalu hadir di setiap hari Ahad pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai dengan salah satu narasumber yang masih muda, kemudian juga masih energik, yang nanti akan membahas tentang syariat Islam akan menjaga generasi muslim dari pornografi. Ini adalah hal yang menarik yang akan dikupas, akan dibahas secara gamblang nantinya, yang dalam hal ini bersama Mas Edi Purwanto. Monggo Mas Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, ini di Remaja Perubahan ya, di Remaja Perubahan sudah tersebar tulisan Mas Edi tentang syariat Islam akan menjaga generasi muslim dari pornografi. Nah, ini nampaknya penting sekali. Gimana ini Mas ceritanya, latar belakangnya seperti apa? Betul sekali ya, terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Jadi begini, saya itu awalnya menulis artikel tersebut berawal dari sebuah keprihatinan yang sangat besar ya, bagaimana kemudian negeri ini negeri terbesar kaum muslimin ya, kaum muslimin itu dunia. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu kondisinya kok memprihatinkan begitu ya, bagaimana mungkin seorang negara ini bukan seorang ya, sebuah negara dengan latar belakang muslim yang sangat banyak begini kok bisa menjadi pengakses situs pornografi terbesar ya. Ini ada apa sebenarnya ini negara ini ada apa ini? Begitu Mas. Padahal muslim terbesar ya. Betul, menjadi tanda tanya. Betul. Atau itu menjadi latar belakang Mas Edi ini menulis syariat Islam akan menjaga ini. Ya, betul. Jadi seperti apa Mas? Ini nampaknya jadi tambah ini penasaran ini. Syariat Islam akan menjaga generasi muslim dari pornografi ini seperti apa? Iya. Sesuai dengan tulisan yang Mas Edi. Baik, terima kasih ya. Baik, begitu dari keprihatinan yang luar biasa terhadap negeri ini ya, kita pun patut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gambarannya memang seperti itu, mengerikan sekali. Jadi negeri dengan mayoritas muslim terbesar menjadi pengakses situs pornografi terbesar di dunia. Ini kan sesuatu yang nampaknya bukan menjadi sebuah prestasi, bahkan ini sebagai sebuah keprihatinan yang besar, ya kan? Jadi bagaimana mungkin negeri yang terbesar ini bisa memiliki sebuah kejadian yang memilukan seperti ini, kebiasaan seperti ini. Jadi awalnya bagaimana? Ini adakah yang salah itu pemerintahnya atau memang rakyatnya, itu kan ya? Kan begitu. Ini harus kita bahas secara detail lagi nanti ya. Begitu. Oke. Dari tulisan itu kok nyambungnya ke syariat Islam itu seperti apa Mas? Syariat Islam akan menjaga. Kenapa kok tidak negara atau kenapa kok tidak rakyat sendiri? Kenapa kok kembali ke syariat Islam? Ini memangnya seperti apa ini? Ya memang seharusnya seperti itu. Fitrahnya seorang manusia itu harus kembali kepada Islam. Jadi harus kembali kepada kebenaran karena Islam itu mengajarkan kebenaran, ya kan? Kita lihat pada saat ini memang negeri ini bukan menerapkan Islam ya, tapi negeri ini menerapkan sebuah ideologi lain ya, bukan Islam, yang akhirnya berbagai macam cara yang dilakukan oleh negara ini ternyata masih gagal ya. Kita lihat faktanya 2013 itu pernah menjadi juara satu itu tadi situs juara satu apa? Juara satu sedunia. Pengakses. Iya, pengakses situs pornografi dunia. Ini bertahan sampai 2018. Muslim terbesar ya. Sampai 2018 menjadi 3 besar. Dan ini pun sudah diantisipasi oleh negara pada saat itu ya, dengan lahirnya berbagai macam undang-undang ya. Itu ada undang-undang pornografi, kemudian ada undang-undang IT ya kan. Itu semuanya ada, tapi masalahnya itu
ini nggak bisa berhenti gitu loh, nggak bisa berhenti, malah terus itu. Padahal negara sudah ini ya, sudah menangani ya melalui seperangkat aturan-aturannya, tapi tidak mampu. Tidak mampu. Berarti syariat Islam mampu. Seperti apa kalau memang mampu itu, Mas Edi? Begitu ya. Kalau kita berbicara syariat Islam kan pasti kita berbicara dinullah ya, agama Allah, bukan begitu. Di seyogyanya dengan melihat fakta yang terjadi seperti ini, ketika negara tidak menerapkan Islam, yang terjadi adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, berbagai macam kerusakan terjadi, salah satunya di pornografi tadi, maksudnya luar biasa banyak. Ya luar kan? Biasa. Dampaknya juga luar biasa. Itu. Dan saya mengamati kalau negara ini sudah maksimal, tetapi kok masih ada juga yang mengakses ini. Ini ada apa sebenarnya kan? Di dalam Islam kan tidak seperti itu, ya kan? Di dalam Islam itu ada yang namanya hukum, ya. Hukum itu bisa sebagai pencegah dan juga bisa sebagai penebus. Ini yang tidak bisa kita jumpai dalam negeri yang menerapkan ideologi selain Islam, itu tidak ada. Jadi kalau orang mau berbuat apa, misalnya mengakses situs yang pornografi tadi, kemudian memproduksi situs pornografi, kemudian disebarkan, kemudian dilihat oleh banyak orang, itu dalam Islam akan berpikir 1000 kali, karena memang di situ akan melihat, waduh, kalau saya nanti akan melakukan hal yang seperti ini, tentu hukumannya akan berat, ya kan? Dan bisa jadi akan meminimalisir ya kejadian-kejadian yang seperti ini. Pasti itu bahkan akan hilang sama sekali dalam Islam. Begitu. Jadi itu ya yang membedakan kalau ideologi apa tadi kapitalisme ya yang diemban di negara kita ini. Iya. Berarti jauh banget ya. Jadi ketika kondisi saat ini kapitalisme diterapkan, ya akhirnya pornografi tidak terbentung. Betul. Tidak terbendung, kemudian negara pun ya tidak mampu lah gitu ya. Jadi menurut Mas Edi ini, andai ini syariat Islam ini yakin mampu untuk untuk mencegah. Insya Allah mampu, karena memang ini bukan syariat main-main ya. Kalau ideologi selain Islam tadi yang panjenengan sebutkan, kapitalisme itu syariat yang dibuat oleh manusia, itu banyak kelemahan itu pasti. Tapi kalau syariat Islam itu syariat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi kalau dari negara ada yang saya sebutkan tadi, ada yang pencegah dan penebus ya. Pencegahnya itu ketika orang melakukan hal yang seperti itu pasti akan berpikir ulang, ya kan? Belum sanksi yang berat lagi ya. Jadi penebus sebagai penebus nanti ya, itu ketika melakukan ini terus dihukum dalam Islam, insya Allah di akhirat juga sudah selesai itu hitungannya. Jadi begitu. Belum lagi dalam membentuk sebuah masyarakat ya, tatanan kemasyarakatan dalam Islam itu berbeda jauh dengan kapitalisme saat ini. Dalam masyarakat itu memang terbentuk sebuah ketakwaan yang luar biasa. Ketakwaan yang luar biasa. Bahkan dengan sendirinya sudah bisa menjaga sendiri ya, terjaga. Pasti. Baik, Mas Edi, ini nampaknya sudah kita temukan titik jelasnya bahwasanya memang syariat Islam itu ya mampu menjaga itu dibandingkan dengan kapitalisme saat ini ya, yang sudah ya justru malah merajalela tambah besar ya. Iya. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, maka di kesempatan kali ini kita sudah mengetahui tadi setelah berbincang kurang lebih 8 menitan dengan Mas Edi. Terakhir saya ingin dapatkan ini Mas Edi, pesan apa kira-kiranya untuk baik itu untuk generasi muda ataupun negara ya, seperti apa dari Mas Edi? Ya. Jadi begini, jadi kalau ingin negara ini selamat, kalau ingin negara itu selamat, kalau rakyat itu selamat, ya mau tidak mau kita harus memakai syariat dari yang menciptakan kita. Siapa itu? Tentu syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Tentu syariat Islam, bukan syariat yang lain. Maka mau tidak mau negara ini harus menerapkan syariat Islam secara totalitas, bukan secara parsial. Begitu mungkin pesan saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
Pemirsa Tafkir Channel yang berbahagia, terima kasih telah menemani kami bersama Mas Edi, telah mendengarkan, menyimak bincang santai kami. Kita kembali kepada episode berikutnya, tetap di Tafkir Channel pada hari Ahad pagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.